harus ngelakuin hal yang bisa kita ubah, yaitu diri kita sendiri. Kayaknya gue kurang tidur gue. Jadi berasanya tuh udah capek duluan gitu. Sudah ada satpam di belakang. Kotor banget mobilnya. Gue sambil lihat kaca spion, takut ada disup. Disupnya nggak ada, satpamnya ada. Sama kardus nih. Coba dia sempat ngomong gitu, ini kan direkam kan. Tapi ada bayi yang unik. Ampun. Aswe, gila. Gue macet udah ada kali 35 menit, setengah jam lebih. Gila, gue nungguin macet nih Tanjung Priok. Ada apa ini? Duh, ampun. Kerja aja di sini di mobil. Ya, seadanya anjir emang. Ya magangnya tidak kelar. Tanjung Priok. Yok anjing yok. Anjing. Emang sudah kehidupan glamor driver taksi online emang. Ini kan mobil, bukan tempat sampah. Kalau lo ngebuang sampah di driver taksi online, nanti lo kena azab driver taksi online, mau lo? Nanti kencing lo berubah jadi oli, mau lo? Wah, gue di M10. Halo, gue Agung Wijay. Selamat datang di konten BJO Vlog. BJO Vlog adalah konten vlog mingguan gua yang dimana menunjukkan keseharian serta memperjuangkan diri gua supaya dia jadi orang, dalam tanda kutip, yaitu kesuksesan. Tentu BJO Vlog ini akan selalu berhubungan dengan 5 aspek yang gua suka dan yang gua jalani. Gue ingetin lagi 5 aspeknya. Yang ke-1, driver taksi online. 2, mahasiswa. 3, marketing. 4, stand up comedian. Dan 5, bermanfaat buat orang banyak. Dan itu adalah hal yang gue jalani dan yang gue suka. Semoga kalian dapat sesuatu. Kita mulai hari pertama, Senin tanggal 14 bulan 4 2025. Pagi gue sempat agak kesiangan ya, karena kemarin malam tuh gue pulang jam setengah 1. Emang lama, akhirnya gue kesiangan tuh. Jam 7.36 hari Senin tanggal 14. Lumayan agak telat gua, kesiangan. Aduh, udahlah. Morning rutin gua. Gua mau jemput customer, tapi gokar hemat. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekalian karena ngejar waktu. Magang, anjing, magang. Yalah. Setelah itu gue lanjut magang.
Dan pulang magang gue sempet nyalain aplikasi tapi nggak dapat ke arah kampus gitu, karena hari ini adalah hari pertama gue ke kampus setelah liburan kemarin. Jadi gue langsung ke kampus, dan di kampus sebenarnya orang tua Rido datang tuh sama bapak dan ibunya. Yang kemarin gue ceritain Rido yang sakit, yang otomatis Rido harus cuti semester yang ditakutkannya. Makanya orang tuanya datang lah, maka untuk ngomong ke dosen gimana. Cuma omongannya sih katanya bisa ya diringankan gitu. Secara nanti pas UTS berbeda dengan ujian kita pada umumnya, kayak kita dikasih tugas project, dia dikasih tugas tulis gitu, yang gitu-gitulah. Cuma omongannya sih bisa sih ya, dan semoga beneran bisa. Ya, good luck lah buat Rido. Dan setelah itu gue nongkrong ya. Setelah itu gue narik, lumayan lah dapat satu karabar. Balik kampus, dapat orderan alhamdulillah ke Kota Bumi. Jadi gue pulangnya nggak ngosong-ngosong amat lah ya, lumayan. Bentar lagi gue nyampe tuh. Udah dulu ya, ada ini tukang parkir buncit mau ngedeket, awas tukang parkir. Go. Selasa tanggal 15 bulan 4 2025, pagi-pagi gue sempet kesiangan. Kayaknya emang karena gue kecapean gitu, karena tidur yang sebentar di hari Minggunya. Dan Selasanya gue sempet agak kesiangan akhirnya. Sekarang hari Selasa 15 April jam 7.47 AM, 7 pagi ya, 7.47 pagi. Sebenarnya gue udah agak telat ini, biasa kan gue berangkat jam 7 atau jam 6 gitu, tapi kayaknya gue kurang tidur gue, jadi berasanya tuh udah capek duluan gitu. Dan udah jam 7 baru siap-siap, langsung buru-buru makan. Dan kemarin aja pulangnya jam 12 malam, baru tidur ya setengah jam kemudian gitu, kayak jam 12-an lewat lah baru tidur. Makanya agak sulit nih. Sebenarnya udah mulai males nih, karena kecapean itu, kayak semua tuh tidak ada kepastian gitu, tidak ada kepastian, jamnya nggak menentu. Tapi bener juga sih, seharusnya kalau misalkan magang sih seharusnya bisa diliburin yang kuliah ya. Tapi gue belum nanya sih. Tapi gue lihat anak-anak kemarin pada magang ya sambil kuliah juga malamnya. Jadi kuliah gue kan bisa pagi bisa malam dengan dosen yang sama. Nah, karena ada malamnya kali ya, jadinya apalagi dosennya sama, jadinya diharuskan masuk juga. Tapi ya gitulah, yang penting tetap semangat. Ngomong semangat aja udah lemes tuh. Semangat, ada ngatnya agak panjang dikit ya. Adalah gue ada di depan ini portal merah putih. Dadah. Cuma ya alhamdulillah gue sempet dapat ke M1 ya, nganterin ke bandara M1, TOD M1. Setelah itu gue balik lagi magang ya seperti biasa sampai sore. Nah, progres di magang gue ini sebenarnya udah mulai kelihatan gitu. Secara kemarin gue udah mulai nge-pitchingin satu persatu. Lalu sempatlah ada negosiasi juga yang ketika gue pitching ke influencer itu tentang brand yang gue mau kasih gitu, bahwa kita barter benefitnya ini, membuat 3 konten sesuai dengan SOW yang udah gue berikan, yang filenya udah dibuatin di kantor.
dengan menawarkan ke influencer itu kadang masih suka ada negosiasinya. Jadi ya gua harus benar-benar pintar mempersuasif supaya dia mau, dan dapat komisi juga tuh 10% buat influencernya. Benefitnya itu dan beberapa ada banyak lagi lah keuntungannya. Tetap aja ada yang nggak mau barter gitu, cuma ya udah gitu, kita siap membayar red card dia berapa gitu. Jadi ya kalau itu menguntungkan, ada value nya, ya kita siap bayarin juga sih. Dan gue sempat banget tuh nge-pitching, mungkin sehari bisa 50 sampai 60 akun yang gue pitching tuh, gue chat-chatin gitu. Cuma ya itu menarik lah. Menariknya adalah gue dapat satu hal lagi, bahwa mau berapapun followers kalian, kalau emang kontennya stabil, sering konten dan viewersnya ribuan pun, bisa kita pitching supaya mempromosikan produknya. Yaitu walaupun produk kecil, ya udah followersnya ke yang kecil dulu. Jadi sebenarnya gue dapat pelajaran, berapapun followersnya, kalau konten bagus ya bagus aja. Apalagi di TikTok tuh, dengan followers tuh yang cuma 100 gitu, lu bisa dapat viewers yang ribuan atau puluhan ribu gitu. Jadi ya lumayan kan. Cuma ya balik lagi, asalkan itu sesuai needs kalian ya, atau fokus konten kalian melalui output konten lah, kayak needs lu kemana, outputnya ini yang benar-benar sesuai needs lu. Jadi ya menurut gua menarik. Dan pulang lah, gua langsung narik. Cuma belum dapat ya, gua sambil nunggu, minggir dulu aja gitu sebentar sambil gua lihat kaca spion gitu. Ngeri gua ada di sub aja. Ngeri ada di sub, makanya gua sambil lihat kaca spion, karena gua parkir di pinggiran yang nggak boleh sebenarnya. Oh ya. Sudah ada satpam di belakang. Gue lagi nungguin orderan ya, belum dapat. Tuh. Tapi ya, gue lagi melipir. Gue sambil lihat kaca spion, takut ada di sub. Di subnya nggak ada, satpamnya ada. Jadi ya gue lagi di green light ya, sekalian gue nunggu karena karena malam ini kuliahnya online, jadi gue bisa narik sampai malam ya. Jadi gue bisa bawa penumpang sambil ngezoom nanti kuliah, walaupun gue ngobrol aja sih. Kalau ke zoomnya nggak, cuma gue taruh aja di paha gue. Jadi nggak gue dengerin. Jadi ada. Setelah itu gue langsung ke Serpong, Alam Sutra, dan pulang. Rabu ini gue nggak kesiangan ya, karena gue lumayan cukup tidurnya kemarin. Babes, sekarang hari Rabu tanggal 16 jam 6:43. Gue udah dapat ya arah ke Cukang Gali Patah Tulang ya. Gue hari ini lumayan agak pagi, ada batu lagi. Hari ini lumayan agak pagi, gue bangun udah jam 5 tadi subuh ya. Cuma gue merem ayam dulu ya, merem ayam nggak berkokok, merem doang, merem. Habis itu jam 6 mandi, langsung nyalain, langsung makan semuanya. Jam 6:43 gue baru dapat, dan gue bakal jemput ya. Kalau kemarin kan gue sempet agak kesiangan terus tuh. Kalau hari ini hari Rabu gua lumayan gak terlalu kesiangan karena tidur gua udah cukup, karena semalam online, jadi cukup lah. Jadi gua masih banyak waktu sebenarnya. Tadi jam 5-an bangun tuh. Masih banyak waktu. Dan mana sih ini? Si lurus kayaknya.
masih banyak waktu. Abis itu gua tadi masih sempat latihan karate dulu ya 5 kali gitu, jadi ya, gitu deh. Sekarang gua mau nganterin ke tukang gali penumpang, tukang urut patah tulang, tukang gali. Mungkin tukang urutnya sempat karate dulu, banyak waktu juga kayak gua. Iya udah, seharusnya lo belokin aja. Mungkin aja ya, atau mungkin dia taekwondo ya, nggak tahu juga. Ya udah. Setelah gua antar penumpang ke tukang gali tuh, nggak tahu kenapa penumpangnya sempet ada omongan curiga gitu, curiga direkam. Karena pas di mobil kita ada ngobrol tentang anaknya yang baru lulus polisi, udah kerja. Dia udah lulus polisi terus udah kerja. Gua tanya, tapi si ibunya nggak pakai duit sama sekali. Gue penasaran kan, jadi dia tuh sebenarnya ibunya bilang ke gua bahwa dia tuh dibantu sama pihak bimbel. Buat yang nggak tahu, sebenarnya ibunya tuh ngomong sebelum dia bisa lulus polisi, jadi si anaknya dia ini bimbel dulu katanya. Nah, tempat bimbelnya ini karena udah baik pak, udah deket banget sama si anaknya, jadi mau meminjamkan uangnya untuk membayar administrasi gitu katanya. Jadi ya padahal ibunya itu guru honorer gitu, makanya banyak teman-teman gurunya tuh pada kaget gitulah. Cuma di situ dia langsung kepikirannya tuh kayak, mas ini nggak direkam kan? Nggak direkam lah mas gua, kalau direkam kan jelas. Dan juga lagian ibunya nggak cerita ke gua, namanya nggak cerita, daerahnya sempat cerita sih daerah bimbelnya, tapi gua nggak mau sebut lah. Jadi kan namanya yang penting nggak disebut, nama bimbelnya pun nggak disebut, jadi aman aja seperti kalaupun direkam. Tapi itu enggak ya. Jadi gue itu sebenarnya nganterin ibu-ibu yang habis pijit, yang mau pijit patah tulang. Nah setelah itu habis itu gue nganter ke tukang gali, itu ada tukang urut patah tulang lah. Nah ke situ, dan setelah itu cerita yang tadi polisi itu. Oh, terima kasih Ibu ya Mbak. Ya, semoga cepat sembuh ya Bu. Iya, amin, lancar-lancar ya Bu. Kocak banget ya. Tapi tinggi sih anaknya. Soalnya tadi ada omongan anaknya mau jadi polisi, jadi polwan. Cuma tadi unik banget. Gue ngobrol tentang ide apa kehidupannya, terus dia punya anak udah ngelamar jadi polisi, dan dia sempat ngomong ada bayar lah, sempat bimbel lah, terus katanya bimbel lah dibantu sama tempat bimbelnya gitu, apa masuk polisi, untuk bayar polisinya dibantu sama pihak bimbelnya karena udah dekat apa segala macam. Coba dia sempat ngomong gitu, ini nggak direkam kan? Nggak direkam lah, itu waktu obrolan nggak direkam sih, emang gua nggak nyimpan kamera, gue ya naruh aja gitu buat gue berangkat sama gue ini turunin dia. Cuma ya kok bisa gitu ya kepikiran direkam ya, kayak filmnya kuat anjir. Soalnya anaknya lulusan pesantren sih katanya, jadi ya gitu dah. Cuma unik aja gitu. Dia ngebahas ini takut soalnya kan hal privasi banget tuh dia, anak dia pas masuk polisi, jadi dia takut katanya direkam. Padahal kan dia nggak nyebutin nama bimbelnya, nggak nyebutin si yang punya bimbel namanya tuh nggak disebutin, jadi ya aman aja sih sebenarnya kalau direkam. Tapi kan gua nggak direkam, jadi sebenarnya aman lah. Tapi gue tadi habis nganter ibunya ya ke tempat patah tulang di Cukang Gali, rame sih. Tapi ya semoga cepat sembuh ibu. Dia guru, anjir, keren ya, guru ngajar di mana sih ini, mana sih anjoy, kiri dah, lupa lagi ya. Pokoknya itu ya, guru ngajar di Tanjakan, di
dia katanya kecelakaan motor, kecelakaan tunggal gitu, tulang rusuknya kena, jadi ya sekarang diurut di tukang pijat patah tulang cekang gua cekang gali. Katanya sih bagus ya, jadi bisa jadi rekomen tuh, dan semoga cepat sembuh ibu ya, amin deh, gitu deh. Ternyata ada apa sih, ada Gojek ngeliatin gua sama emak-emak ngeliatin gua lagi beli uduk. Baik. Dan setelah itu gue magang, gue lagi cari kategori bayi dan persalinan, tapi bayi yang unik. Itu bayi apa? Itu bayi apa? Sorenya gue nggak bisa narik ya karena ngampus aja. Jam 6:30 tuh udah masuk kampus gue, dan gue langsung ke kampus ya. Saya 3 minggu, 2 minggu dia bisa saya latih kayak gini, terus saya bilang. Nah, pas di kampus itu adalah mata kuliah DKV. Untuk yang belum tahu ya, DKV itu desain komunikasi visual. Nih ya, gue kasih tahu kenapa sih gue ada mata kuliah itu. Jadi gue itu ngampus di Universitas Muhammadiyah Tangerang, ngambil ilmu komunikasi. Sekarang gue semester 6, dan di semester 6 di UMT ini itu diharuskan memilih konsentrasi, yang dimana ilmu komunikasi itu ada beberapa konsentrasi, lebih tepatnya ada 3. 1 public relation, 2 broadcasting, dan ketiga advertising. 3 minggu. Nah, sekarang gue di semester 6 ini jurusan ilmu komunikasi, konsentrasinya advertising. Di jurusan ini ada mata kuliah di DKV. Makanya itu tadi yang gue bilang, ada di DKV itu desain komunikasi visual. Nah, di DKV ini menurut gue menarik gitu, dari kita membedah gimana cara berpikir kita supaya tidak seperti manusia pada umumnya. Dan kemarin tuh diajarin untuk belajar desain dengan konsep geometris. Ini tuh adalah konsep desain untuk pemula. Jadi tahu kan geometris yang ada segitiga, yang jajar-genjang, bulat, kotak, nah, kayak kepala adudu itu kotak tuh. Nah, pokoknya gitu dah. Gue kagum kemarin di mata kuliah DKV kita belajar geometris. Kagumnya adalah dosennya tuh sempat bilang bahwa geometris ini adalah konsep awal kalian untuk membuat desain logo, banner, atau apapun. Kenapa harus geometris? Karena ini dasar desain buat kalian yang masih pemula, katanya gitu. Dan gua tertarik juga gitu, menarik kata gua. Pertemuan kemarin kita sempat, kemarinnya nih 10 bulan sebelum liburan, sempat disuruh kita gambar di sketch gitu, ada A3 gambar, buku gambar sketch A3. Nah, di situ kita tugas membuat 6 kotak. Lalu semuanya masukin elemen geometris. Bebas mau geometris apapun gitu, yang non geometris. Dan jangan takut salah, karena di dunia desain itu nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi kalau misalkan lu gambar lu mikirnya harus di luar dengan manusia umum. Kayak kabel dipakainya buat apa sih? Buat nyambungin listrik, masih umum. Buat nyambungin ke TV, masih umum. Yang nggak umum kayak kabel buatnya buat apa sih? Buat main bola, atau buat bunuh diri, nah, atau buat buka celana. Nah, pokoknya yang nggak normal lah. Pokoknya lu di DKV ini lu harus jadi orang gila. Pokoknya nggak normal lah. Lu tau kan, maksud gua, bukan jadi orang gila beneran.
itulah. Dan menarik maksud gue, geometris nih itu adalah cara lu untuk mencari karakter lu tuh seperti apa. Jadi dari 6 kotak itu disuruh gambar geometris bebas. Nah dari geometris itu pasti ada satu benang merah yang dimana ada salah satu kotak yang sama atau segitiga yang selalu berulang. Nah itu tuh, itu menunjukkan karakter lu. Jadi keren lah menurut gue, anjir, insight baru lagi gitu. Dan itu juga buat kalian juga ya. Jadi ya jangan ingatnya kotak adudu tadi, jangan ingetin itu, tapi ingetin yang tadi bahwa semua tuh ada benang merah dan itu adalah karakter kalian. Menarik ya? Menarik. Adalah menarik aja. Ini tanggal 17 bulan 4 2025. Nah, hari Kamis ini bisa dibilang hari apes atau sial juga, karena Kamis pagi banget, gua jam 6 udah bangun. Gua udah berangkat buat nganterin kakak ipar gua mau ke Tanjung Priok. Setelah itu gua nganterin kakak gua sampai Tanjung Priok, udah jam 9 pas pagi nih, sedangkan gua harus masuk magang jam 9. Jadi ya sebenarnya ada toleransi sampai jam setengah 10. Cuma gue di Tanjung Priok udah jam 9. Gue pikir-pikir kayak sejam bisa lah, jam 10 sampai gitu. Nggak taunya macet, ampun dah. Sekarang jam 9:08. Sebenarnya gue udah telat banget ini buat ke tempat magang, dan lihatlah macet banget, macet, ya ampun. Tanjung Priok. Tapi kakak gue udah keluar duluan ya, dia kerja di sana. Aduh, ampun. Nggak expect sih, biasanya nggak semacet ini, tapi jadi macet banget. Ada apaan sih? Ada apaan coba? Hari Kamis, mungkin karena besok libur kali ya, jadi nggak tahu tuh, antara volume kendaraannya lebih banyak atau ada yang naro Ultraman di tengah jalan. Udah mulai deh. Ada ini ngaco nih gara-gara itu tuh macet aja udah. Macet banget gara-gara macet itu di Tanjung Priok. Gua nggak tahu ya itu. Padahal perkiraan gua maksudnya udah pas lah gitu, jam setengah 10 atau jam 10 bisa gitu. Gara-gara macet itu jadi gua baru jalan jam setengah 11 ini, jam 10 lewat gua sejaman gua antri di situ. Akhirnya daripada gua nggak enak terus gua magang, ya udahlah gua ngerjain kerjaannya di mobil. Daripada gua nggak enak, maksudnya gua magang kan gua mau ninggalin experience yang berkesan gitu, bahwa gua tuh kerjanya total gitu lah. Aswe, gila, gue macet udah ada kali 35 menit, setengah jam lebih. Gila, gue nungguin macet nih Tanjung Priok. Ada apa ini? Duh, ampun. Sampai nggak bisa cepet ke kantor, jadi kerja aja di sini di mobil. Bisa gue ngerjain sampai di mobil, sumpah. Gue takut ngebebanin, jadi ya udahlah. Ya seadanya, anjir emang. Tanjung Priok. Yok anjing yok. Aduh, kata-kata kasar. Gue untung nggak bulan puasa ya, jadi gue bebas ngomong anjing. Tapi ya itulah effortnya. Kita nggak tahu lah ya tempat apa situasi di dunia luar tuh gimana. Jadi daripada kita mikirin yang di dunia luar kayak tadi tuh, kita harus mikirin
kita harus ngelakuin hal yang bisa kita ubah, yaitu diri kita sendiri. Kayak tadi macet, yang gua nggak bisa cepat kerja, nggak bisa kerjaan magang gua kepikiran, daripada gua ngomel-ngomel terus nangis-nangis atau buka baju telanjang keluar mobil, ya kan bisa aja ya, mendingan gua kendalin diri gua, yaitu dengan cara gua kerjain kerjaan kantor di mobil. Jadi dengan itu gua nggak terlalu inilah, nggak enakan gitu, nggak terlalu apa sih, nggak terlalu kata gue apa sih, pokoknya ini karena udah jam 11 anjir, gue tagnya udah mau jam 11 ini, jam 11 malam. Pokoknya gue jadi enak lah gitu ke teman-teman di sana kalau ngerjainnya sedikit di mobil. Akhirnya jam 11 baru sampai tempat magangnya ya, udah siang banget tuh. Untung aja karena gue masih magang, dan emang tempat magang tetap gue ngerasa nggak enak gitu, tapi untungnya masih magang jadi masih dimaklumi, jadi ya gue juga nggak masalah. Wah, Assalamualaikum. Sorry. Maaf. Oh, udah datang Mas. Ya. Sorry ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit lo? Duh, gue juga nih. Santai. Asal. Biasanya nggak pernah se-stuck itu anjir. Gak banget ya. Apanya? Nganterin kakak gua. Priuk. Nah, sorenya sempat gue narik sebentar ke Gading Serpong. Habis itu malamnya OTW kuliah. Setelah kuliah gue pulang. Jumat tanggal 18 bulan 5 2025. Ini adalah tanggal merah hari wafatnya Isa Al-Masih, Jumat Agung ya, dan magang gua libur. Padahal gue sempet nyalain aplikasi di jam 8 pagi tuh, dan baru dapet di setengah 10. Mungkin orang pada capek gitu ya, atau nggak tahu ya, dekat rumah gua mungkin orang Kristennya pada pakai motor gitu kan ke gerejanya, atau kesiangan gitu kan, tahu juga gitu. Balik lagi di mobil lagi. Sekarang tanggal 17 hari Jumat, April ya. Dan sekarang tuh jam setengah 10, gua baru dapat penumpang. Tadi gua jam 8 tuh sempat nyalain gitu, jam 7 bangun siap-siap, jam 8 nyalain, dan baru dapatnya jam setengah 10. Agak lama tuh, tapi ya mungkin karena orang ini tanggal merah ya, karena kenaikan Isa Al-Masih. Jadi gue mau ngucapin semoga damai sejahtera, untuk damai sejahtera buat semuanya, untuk menghampiri semua manusia, dan segala doa terbaik selalu dicurahkan ya untuk kalian yang merayakan. Anjay. Jadi ya itulah. Dan ini pun gua jemput, anterin ke Kota Bumi, ini ke gereja gua. Jadi gua nganter orang ibadah juga. Ya semuanya ibadah lah ya. Gua juga lagi ibadah nih. Gak tahu aja tangan gua ada telunjuknya satu nih kayak gini. Lawak. Dan
agak sorean gue sempat ke Menteng ya, Jakarta. Habis itu gue nganter barang ke Serpong, dari Serpong gue pulang. Sabtu tanggal 19 bulan 5 2025 gue sempat berangkat siang ya, siang lagi, padahal gue udah bangun dari jam 6 dan gue ngerjain tugas dulu tuh, ngedit juga gitu. Hari Sabtu 19 April 2025 pastinya. Sekarang di jam setengah 10 gue baru dapat orderan. Pada gue bangun hari ini lumayan pagi, gue jam 5. Cuma gue nyalain aplikasi tuh agak siangan karena gue ngelarin tugas kuliah dulu ya. Ada tugas yang DKV itu geometri. Agak susah juga sebenarnya. Kalau dilihat nggak bisa yang sembarangan ngasal anjir gambar. Terus sama gue ngedit juga ya, gila gue baru sempat ngedit banget. Jadi ya baru sempat ngedit sekarang. Dan gue nyalain padahal udah jam setengah 9 gue nyalain, sekarang dapatnya setengah 10, jadi sejam. Dan itu pun nggak jauh, gue nganterin ke Kota Bumi, jadi ya udahlah. Capek juga anjir. Ada pangrok tapi hidungnya di kayak India anjay. Tuh lihat pangroknya, mana sih? Nggak ada ya. Jadi pangroknya tuh lu bayangin hidungnya tuh kayak sapi yang ada cincinnya di sini nih. Nah lu bayangin gitu dah, tapi ngamen gitu, udah gitu ya. Bayangin gitu coba. Atau gua kasih gambaran nih. Wow. Haha. Dah. Siang sempat ke Alam Sutra, abis itu ke Mampang anterin barang. So, gua lagi di Pinang, tadi habis nganterin penumpang dan sekarang jam 11.42 PM. Masih pagi sih. Gua nganterin barang dan seperti biasalah kalau barangnya banyak ya gue ditemeninnya sama kardus nih kardus untung gue waras ya, kalau nggak waras gue ajak ngobrol kali kardus ya ini. Tapi kardus jadi penumpang ini. Sampai tengah tuh, sampai belakang juga tuh kalau lihat tuh kan. Memang sudah kehidupan glamor driver taksi online emang. Kehidupan glamor anjing apaan tuh. Kehidupan glamor ini privilege. Lihat tuh, kapan lagi coba kardus duduk di tengah tuh, privilege. Kardus duduk di samping supir, kapan lagi tuh. Emang ini printer itu printer, coba lo kurang privilege apa coba tuh bareng printer. Epson mereknya tuh, Epson. Dan nemu lagi. Apa sih Epson, coba cari. Ngelucu apa yang ngelucu? Yang lucu sih gue diam aja sih, seharusnya itu udah lucu sih. Gak usah banyak bacot. Tapi ya gue bakal nganter ke Mampang ya, Tendean, Mampang Perapatan. Jadi semoga lancar. Ini hari Sabtu dan biasanya Sabtu kalau jam segini tuh nggak terlalu ramai banget dan ramainya biasanya sore. Jadi kemungkinan gue pulang bakal agak malam, tapi semoga aja bisa pulang cepat dan semoga aja bisa open mic ya. Bye. Sorenya nih suka rada kesel gue. Ada penumpang yang buang sampah sembarangan aja, buang sampah di mobil. Maksud gue kan itu lu nyewa nih untuk nganterin lu dari titik lu ke tujuan, bukan jadi milik lu. Jadi ngapain lu buang sampah di mobil gua? Kan itu bukan mobil lu. Maksudnya ayolah jaga gitu sama-sama. Udah. Gue lagi di pom bensin. Gue lagi istirahat dulu sebentar sambil nunggu. Dan gue ngeliat di belakang ada, kenapa ya orang-orang tuh pada sembarangan semua. Nih lihat, boy,
Ya ampun, kok bisa dia ngerasa mobilnya tuh milik dia hanya. Ya udah gitu, dibawa sampahnya, dibuang ke tempat sampah. Jangan ngerjain driver. Tuh lihat. Jangan. Ini kan mobil bukan tempat sampah. Kalau lo ngebuang sampah di driver taksi online, nanti lo kena azab driver taksi online, mau lo? Nanti kencing lo berubah jadi oli, mau lo? Mau? Nanti tidur lo berasanya tidur di rantai, mau lo? Udah gak habis pikir tuh. Abel tambah kak jadi kabel lo. Gos. Dan setelah itu kagak dapat gua arah balik gua, dan akhirnya gua balik ngosong tuh ke Tangerang. Dan malamnya gua langsung nyuci mobil. Kotor banget mobilnya. Awas aja kalau besok hujan terus. Padahal baru dicuci anjir 5 hari yang lalu. Awas aja hujan terus loh. Marah, aku marah. Minggu tanggal 20 bulan 5 2025 pagi, sebenarnya gua agak capean ya, tapi harus jadi ya, karena gua harus tetap narik setoran, kuliah, semualah. Bosan gak sih liat gua? Kayaknya footage dari kemarin ini mulu dah. Tapi emang lagi sering banget narik nih gua. Sekarang hari Minggu April tanggal 20 jam 9 gue baru dapat orderan. Gue nyalain padahal udah dari jam 8 tuh tadi. Nggak tahu ya, gue narik tiap hari anjing nggak berhenti. Untung aja seneng gitu ngelakuinnya, guanya gitu seneng aja. Seneng tuh karena narik tuh bisa sembari gua dengerin podcast, bisa sembari gua dengerin YouTube atau komedi atau apapun, musik juga. Jadi dibawanya tuh nggak beban, apalagi kalau dibawa ngobrol ketemu penumpang yang asik tuh jadinya asik juga gitu, jadi nggak berasa nariknya tuh. Jadi ya sebenarnya nggak masalah nariknya, cuma yang masalah capeknya aja. Aduh, ini kayaknya gue tidur 1:30 semalam, balik aja udah jam 11, tidur 1:30. Ya ampun, badan gue agak pegal sih. Gue bukannya apa ya, gue mikirin tugas anjing. Tugas masih belum kelar, kemarin aja suruh bikin jurnal lagi. Namanya kuliah lah ya. Kalau nggak mau gampang nggak usah hidup. Kalau nggak mau kerja keras, ya udah hidup lo gitu-gitu aja. Jadi ya ambil semua risiko yang ada, semoga bisa ngejalanin. Tapi ya Allah juga ngasih ujian ya semampu kita juga sih. Jadi ya pasti kitanya juga mampu gitu. Kayak gue ini dah dari kemarin tuh gue kebanyakan ngomong gitu aja. Kenapa ya? Kalau di stand up tuh kalau ada gitunya tuh nggak pede gitu, kayak abis keluarin punchline gitu kayak iya gitu. Nggak pede tuh dia tuh sama punchline-nya. Aduh, tapi akhirnya semalam gue juga nggak bisa open mic ya. Lagi juga materinya nggak sempet juga, anjir sumpah capek banget. Tugas masih banyak, mini skripsi disuruh buat gitu, mini skripsi minimal sampai proposal bab 3, baru mini skripsi doang nih. Semoga aja penelitian gue nanti bisa lanjutin untuk skripsinya. Susah banget ngomong skripsi. Crispy skripsi. Atau tadi gue kayaknya
gara-gara bawa tidur anjir. Ngomongnya jadi crispy skripsi. Anjing lah itu kayak judul stand up special show ini. Andis Breaker, anjing lah, ada di Cimika. Malah jadi promosiin. Oh, jangan ini ya yang pernah gue anterin. Jadi gue pernah nganterin kayaknya di gang ini di Kota Sutra, tapi ya udahlah. Bye. Gue nganter ke TPU Rawakucing. Setelah itu gue baru tahu ternyata dalam makamnya tuh ternyata perjalanan menuju ke dalamnya itu sempit jalannya. Ya, gue baru tahu itu, tapi pas udah di tempat makamnya udah agak lega sih, jadi aman lah. Udah gitu gue siang antar penumpang ke Cisau, dan setelah itu sampai sorenya gue sempat antar ke penumpang ke Karangtengah setelah dari Cisau gitu. Tadi nama ini Eko ya? Baik, Mas dari Eko ya? Pak Eko betul. Iya. Masuk. Sekarang ke Pak Ciledug. Oke. Betul, masuk Pak Eko. Yuk. Dadah Raka. Iya nangis sama. Ntar satu lagi. Ayo diajak keliling. Sama mamanya. Sudah bertiga? Ya. Tiga aja. Satu naik motor. Bertiga aja. Yang satu naik motor. Iya. Ayo, iya Aduh mantap. capek. Siapa ya Bu? Salah tuh Bapak. Bukan. Dari depan Ini. tua. Sabuknya salah. Salah ya? Mau dibantu? Depan, masa di Aduh, Nih, maaf, mentang-mentang sini. punya mobil. Iya, tarik itu kan. Nah, Apa Iya, ini? depan. tapi ke dada dulu. Seringnya pesawat ya. Pesawat yang beda. Amin ya. tiketnya. Apa tuh? Pesawat yang beda apa? Bentuk pesawatnya. Oh, gitu tuh. Masih beda hidupnya bisa. Tuh yang naik pesawat. Iya, iya. Itu takutnya bukan takut, gini gimana sih udah ngebayangin kalau begini apa ya? Wah, aku cacing ngoget yang kayak di tempat buaya, ini lihat buaya lalu nangis kan kecil. Orang takut. Ponakannya Apa? dia Kenapa? kan miara itu yang tokek. Iya. Tapi cari kalau dikeluarin, dia datang ke rumahnya tuh. Keluarin dikirain nakutin dia, bukan mana kecil namanya. Nggak ngerti, takut nangis dia karena ada apaan emang. Oh gitu. Saya nggak mau main kesini lagi. Oh gitu. Aduh, acihnya jadi. Tokenya gede emang. Ada yang ngeliat tadi sembunyi di itu di daun pisang, sembunyi dia nggak kelihatan. Oh. Piaraan sih teko, bukan ini apa toke liar, bukan ini mah. Jual beli itu pasar piaraan, bukan liar. Oh gitu. Beli di Sumarekot ya. Toke ada yang dipelihara ya? Ada toke yang Bisa yang dijual itu ya? Bagus sih warnanya mah, Mas. bukan yang liar, bukan. Atasnya kayak pasir gitu loh, Coklat-coklat. hitam. Piaraan tuh mah emang gak galak nih mah. Lucu tadi sih. Oh. Nggak kayak beneran, padahal itu beneran toh. Kok takut sih itu? Nggak tahu. Ini dia nih yang takut, nenek-nenek. Yang takut kenapa? Ini yang ibu ini. Ya, Dikira yang anak kecil yang takut. Oh. Dia sih, itu dia yang bilang. Anak 4 tahun. Oh, anak 4 tahun yang ngejodoh-jodorin. Dia Oh. dari akuarium dikeluarin, saya juga nggak tahu. Bawa dia masuk ngeliatin nih saya punya toke Iya, gitu. karena toke jinak jadinya gitu Kan ya. enak. Iya, iya. Kalau toko itu mah galak ya. Saya pikir Gitu. sampai nggak bisa keluar. Tapi katanya toke bisa dijual. Iya. Jual mahal itu obat. Mahal, 1M. Tapi yang tertentu Mas umurnya. Oh gitu. Apa sih Jenisnya. bilangnya? Pokoknya mah susah deh, makanya mahal juga. Mas Carinya nggak gampang itu karena mahal mah gampang. Orang udah Sembarangan. ini udah banyak. Satu kata yang nyangkut suwe. Oh. Berarti nggak sembarang toke yang di WC yang kita lihat ada Yang toke. di rumah juga nggak ini sembarangan. Oh. Dia mah adanya di kebun. Kebun-kebun liar ya, Bu. Yang Karena luas dia itu ya. makannya itu kan daun. Kalau di rumah kan apa yang dimakan? Iya, iya. Serangga. Bisa jadi, Bu. Kadang minumnya aja Beneran tuh digendong tuh sih. mana? Anjing bukan boneka tuh. Kalau anjing Kalau gitu orang lagi banyak. gendong gitu ada saka boneka dilus-lus. Gigit ya. Oh. Kaget loncat ya. Benar-benar. Harus enggak ya, Bu? Iya harus kenal matanya lihat. Matanya lihat ya. Bener, Bu, anjing banyak yang kayak boneka. Nah yang barusan itu yang kayak boneka. Iya. Ada yang dikunci dua ya. Ada yang kecil. Ada yang dipakein baju. Yang kecil itu mudanya. Iya. Ada yang diajak sekolah. Dibawa-bawa ke sekolah. Apa
Nah, ini yang dibongkarin dan bangunan-bangunan ya. Iya bu, ini mau dijadiin apa kan? Nah, kalau yang jual taman ini emang ada menghias gitu. Oh, berarti ternak toke di situ. Enggak ternak tuh bocah beli di Sumarekon. Beli sebiji doang. Sebiji doang Rp20.000. 100? 250. Buset dah demi toke. Kecil, kayak emang cantik bentuknya mas, hitamnya itu ada abu-abunya gitu. Oh, itu asli, maksudnya bukan dipilak-pilak gitu bukan? Bukan asli. Oh, Emang dia kayaknya kawinan, toke kawin. oh, Kalau yang di rumah-rumah itu kan hijau, kawin silang ya bu? kayak nasi. Sekarang masih apa ya? Oh. Semua berani, jadi berani itu dia si anak kecilnya. Emang dia pegangannya. Umur 4 tahun. Lucu kalau yang di rumah ya belum tentu dia berani. Karena itu Kan lucu aja, nggak kayak beneran. Kan mukanya mah sama bu? Beda emang. Justru itu dia warnanya yang menarik, Oh, hitam sama abu-abu. tapi mukanya sama, moncongnya Ya, sama kan? bentuknya mah sama. Oh, Cuma warnanya kayak mainan. warnanya kayak main. Sangka orang mah itu mainan. Dia bawa-bawa. Jalan baru, oh ini apa sih? Beneran. Bukan boneka. Telapaknya ya kayak gitu toke mah. Cuma atasnya saya elus-elus itu dasar kayak pasir. Oh, iya itu Kalau asli. yang toke rumah itu kan lebih gede-gede tuh ininya atasnya. Apakah pegang tapi kelihatan dari dekat, saya lihat dari dekat tuh waktu di perawat. Karena ada di rumah itu. Dan susah juga bu. Emang ibu berani kalau megang gitu? Katanya gigit. Di rumah gede nggak berani saya. Iya, kan. Diusir, Digigit. disapu. Itu pun nggak langsung ketok itu, takutnya berbalik. Loncat ke muka sendiri kan. Kalau nggak digigit, Kalau gigit benar bu, harus ada petir dulu. nggak tahu nggak pernah dengar. Oh, ibu nggak pernah dengar itu? Nggak pernah Oh, dengar. katanya kalau kita digigit toke, nunggu petir baru dia lepas. Lah kalau nggak ada petir-petir, Nah, tangannya putus. Ya nggak tahu sih. nggak petir. Ya iya kalau kena petir tangannya putus. Bunyi aja. Kalau bunyi petir doang bu katanya. Bukan harus tokenya diginiin ada petir. Bunyi Tapi ya petir. sebenarnya dengan garam juga bisa. Garam itu kan Garam bisa ya? apa binatang apa juga dia kan pasti. Kayak ular itu ya bu. Ular di garamnya. Mungkin cerita aja. Saya nggak tahu Mitos-mitos itu gitu ya, Bu? baru. Iya ya. Kok sore macet ya mas? 34 menit sih bu. Lancar sih. Sedang lah. Kalau lancar ya. Mungkin pasti gitu maksudnya. Kalau saya berhenti dia nahan kan. Iya benar. Kayak rokok. Nggak Nah. usah gengsi-gengsi mau dikatain banget sih kayak apa. Jadi Iya. dari diri sendiri. Bapak ngerokok nggak? Jarang ngerokok tapi jarang-jarang nggak kayak orang. Nggak kayak dulu ya. Kan saya ngangkat batang jarang nambah tamu saya semalam jarang. Ah, Intinya habis itu makan udah ya Pak. dikurangin lah ya, mantap. Kalau dulu lebih parah ya pak ngerokoknya ya. Banyak susah kalau normal biasa gue paling subuh itu kalau acara ada orang hajatan kayak gitu. Oh, kalau nongkrong ya, Pak? Subuh, nongkrong. Kalau saya enggak. Ah, iya, Sama kadang kalau gue berhenti, kita ngerokok lagi berhenti gitu aja. iya benar. Ada kumpul lagi ngerokok lagi gitu. Kalau gitu ngerokok. Dari kemauan itu ya, bisa enggak? Pergaulan, sebetulnya pergaulan. Rokok itu bukan turunan dari bapak juga enggak. Oh pergaulan. Pergaulan intinya. Bapak anak kalau saya itu kakak paling tua ngerokok sama saya. Depan anak mah enggak ngerokok waktu udah dewasa orang ngerokok. Oh, Terang lingkungan ya sebetulnya ngerokok itu. iya benar sih. Ya, Kalau Pak. masalah berhenti niatnya saya berhenti rokok bisa. Ah, Bukan kata ke obat segala macam enggak ada sebetulnya enggak ada teori itu. Enggak ada. iya. Kan saya mau berhenti. Nah, Jadi kalau itu katanya berhenti merokok sekaligus, nggak usah di pelan-pelan, nggak usah Iya. katanya malah susah. Benar. Ada yang ngerokok herbal dulu, kan pernah dengar nggak? Yang Rokok yang sekarang herbal. Bomba tuh yang diresep itu kan Pep. asap ngepep. Wih, ibu tahu Tapi tuh itu pep sebetulnya tuh. kurang Pep. bagus. Ke jantung lebih bahaya itu. Menurut Oh, ibu penelitian. pernah pakai apa? Bahaya menurut penelitian itu lebih bahaya lagi ke jantung dia. Itu yang vape itu Parah itu. Iya. karena listrik ya Itu bergetar ya. Jantung itu ulang beneran negeri tau. sendiri yang itu. Karena iya Penelitian aliran listrik ulang ya. negeri sendiri. Kita nyedotin listrik Kalau mulai. itu bahaya ngepep. Oh gitu ya bu. Aku yang nggak tahu. Kalau jantung sakit. Iya emang langsung kan disepnya gini.
Nikotinnya juga tinggi dia. Cuma gini, Iya, kalau ada yang sedikit kental, doang. kalau ada yang enggak. Bisa banyak banget ya. Dia nikotinnya lebih tinggi. Ada zat bukan nikotin, zat apa itu saya baca itu. Ada Intinya pokoknya ada istilahnya yang apa sih semacam Dari bang. apa ya? Iya benar. Penelitian orang, penelitian dokter. bukan Lebih bahaya ya Pak. Penelitian bukan asal ngomong doang, penelitian dokter. Benar-benar. Apa yang tidak kandung di dalam itu lebih bahaya itu dokter penelitian. Betul. Semua Daun penelitian. singkong aja bahaya bisa. Tapi ini juga sebetulnya Daun singkong darah tinggi ya. dokter yang tahu satu enggak ada juga dokter ngerokok dokter ada. Betul. Dokter Ada dokter ngerokok tempat kerja saya dokter ngerokok. Aslinya bidang teknisi dia. Betul. Padahal dia ngelarang orang ngerokok jangan sini ngerokok. Iya. Cuman yayasan nggak berani keluar dia. Betul. Adik saya itu gitu bekerja di Gaul namanya. Yang kalau daun masuk ke gudang tak ngerokok. Bagian Iya. keuangan bisa mah ngerokok di gudang gitu. Padahal nggak boleh dilarang itu ya namanya orang udah hobi Nah, susah. makanya ada nenek-nenek udah tua. Ngerokok. Banget ya. Nenek itu guru Jawa Barat. Hah? Tanya nenek ngerokok nggak? Kata Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi, Nenek iya. didatangin kan cerita lagi jalan ngapain di pinggir jalan. Nenek suka ngerokok nggak? Ngerokok. Tapi ngerokok Samsung. Masih pada Dedi. Oh masih ngerokok nenek. Habis gimana? Habis kemana? Ngerokok suka. Iya nenek umur itu 80 balik. Pokoknya udah 70 ke atas dah. Aduh iya. Ya ngerokok nenek. Kampung bukan orang kota itu. Orang kampung. Orang kampung ya. Kampung. Yang melarang dia udah pernah mati dokternya. Melarang merokok. Kalau zaman dulu kan menyepah namanya Iya. nyepah. Zaman dulu kan namanya Dia nyepah. masih hidup tuh nenek. Nyepah. Gigi, ya? gigi jadi kuat. Giginya kuat, cuman emang kotor. Siwak bukan namanya? Nyepah Bukan, yang itu nyiri dari itu. siri, hidung siri. Iya. Oh iya itu Sama- nyepak ya. Sama pohon jambe. Daun siri benar. Di jambe. Yang mulutnya jadi merah. Di jambe, buah jambe itu. Yang Pinang, Wak. Pinang nggak bahasa ini mah Indonesia mah. Oh. Pinang bahasa Indonesia mah. Iya. Kuat di gigi emang kuat. Jadi kuat ya. Kuat, cuman emang kurang rapi kerabut apa Bibir. bibir sama ini sama gigi bagus khasnya Jadi bau daun sirih itu. ya ada siri siri bau Bapak dulu gitu. Bapak sekarang gitu nggak? apanya Pakai gitu-gituan daun sirih gitu nggak? Udah nggak ada ya kalau sekarang sama gitu ya? direbus minum obat kolesterol asam urat lambung siri itu di Oh yang herbal ya Pak? saya mah direbus itu Pak minum sekarang beberapa kali itu sebelum makan 30 Oh. menit sebelum makan tuh itu. Oh. Jadi ada aturannya 5 lembar, 12 direbus, jadi 11 surut. Oh. Wah, aturan seperti itu. Ya aturannya ya Pak. Yang udah jadi ada di semprot-semprot. Kan dulu gitu, dulu Iya, gitu simpel ya, kasih Bu. dari ininya. Herbal. Tapi siri juga, siri bukan siri sembarangan, siri yang khusus kayak upah itu. Ini kan Oh, macam-macam, beda ada ya? yang melebar, ada yang gimana itu. Ada khusus, bagusnya. Itu herbal juga. Herbal. Kalau Herbal. keseringan nggak boleh. Ya, Bisa ada- nyebabin ada apa? waktu yang nggak terus-terusan. Iya, nggak Antibiotik. Terusan. Iya iya. Lagi cewek. Maghribnya nih yang ngeselinnya, tiba-tiba gue lagi duduk di mobil, diteriakin sama tukang kopi Starling aja, yang Starbucks keliling itu. Dia nggak habis pikir aja, kok bisa gitu, padahal depan gua nih masih agak space gitu. Tapi gue lagi duduk, tiba-tiba lagi duduk di mobil nih di pinggir jalan, dan emang depannya tuh Starling, dan ada Starling yang lewat gitu kayak, apa gitu maksudnya, di depannya juga bisa gitu, nggak usah begitu, ampun dah. Sekarang jam 6.40 ya, jam 6.40 dan gue lagi di Green Lake ya, gue coba lagi melipir dulu habis kelar makan di pinggiran tol. Nah masalahnya tadi gue lagi di sini lagi main HP, samping gue tiba-tiba ini nih apa tukang kopi lewat langsung ngomelin, ampun dah. Padahal dia juga tukang kopi nih, apa Starling nih, kopi keliling, Starbucks keliling. Dia juga kan ngambil lahan sembarangan. Kenapa dia marah ke gua anjing? Tiba-tiba dia ngelewat langsung. Kemungkinannya dua hal sih, antara dia kesel atau dia
kagum gitu ngeliat gue kayak gitu. Atau gue ngagetin gitu. Aduh ampun dah. Manusia tuh yang waras, manusia tuh yang nggak waras tuh. Gitu dah. Pun setelahnya gue ke rumah kakak gue di jam 9 malamnya. Setelah itu gue langsung pulang nih agak malam. Udah agak malam itu. Gue baru kelar dari tempat kakak gue ya. Gila sekarang udah jam terlalu terang ya. Anjing. Ya ampun tuh 11.18. Dan sekian untuk minggu ini. Lumayan seru ya. Ada apesnya dan dapat pelajarannya yang gue dapat. Mulai dari kerja tuh pelajarannya tuh mulai dari kerja tuh harus total dalam melakukan suatu project. Karena pada akhirnya kerjaan itu akan menjadi berbalik ke lu dengan mendapatkan pekerjaan yang bagus lagi buat diri lu sendiri. Dan juga kita tuh pelajaran lagi nih, kita tuh nggak bisa kontrol yang di luar yang nggak bisa kita kontrol. Yang kita kontrol ya diri kita sendiri gitu. Seperti contoh gue tadi kesiangan gitu, daripada gue kesiangan dan gue panik, mendingan gue ngerjain sesuatu supaya gue jadi enak juga, dan supaya orang kantor magang jadi enak juga ke gue karena gue masih ada tanggung jawabnya. Ya itu sih mending gue kerjain ya kan. Itu sebenarnya adalah ya kan, daripada kita tuh nggak bisa kontrol yang di luar yang nggak bisa kita kontrol gitu. Seperti contoh yang tadi gitu, gue nggak bisa kontrol bahwa ada kemacetan di Tanjung Priuk. Jadi yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Ya kita ngerjain kerjaan magangnya, daripada kita ngamuk-ngamuk. Ini kita ngerjain kerjaannya, daripada kita ngamuk-ngamuk keluar, teriak-teriak, buka baju telanjang, lari-lari kan. Mendingan kita ngerjain yang kita bisa kontrol supaya enak juga ya kan. Itu sebenarnya ada ilmu stoikisme ya yang gue pelajarin juga, tahu dari Bang Raditya Dika. Di kontennya tuh suka ada di podcast, dan dulu juga dia sempat ngomongin stoikisme. Situ gue jadi belajar dan mantap lah, gue jadi nempel banget di otak. Jadi sekarang gue setiap ada kemacetan, daripada gue keluar ambil baju gua terus balik lagi ke mobil gitu ngamuk-ngamuk, yang gua macet dengerin podcast gitu biar dapat sesuatu yang bermanfaat. Kalau dengerin musik, gua kalau ngantuk aja sih paling gua dengerin musik. Cuma ya mantep untuk minggu ini, seru banget. Sekian ya untuk minggu ini, semoga minggu depan sih semoga lebih seru ya. Gue nggak tahu ada apa di minggu depan, tapi yang pasti gue harus tetap dalam konteks 5 hal yang gue jalani. Apa 5 hal itu? Gue kasih tahu lagi. 5 hal itu gue kasih tahu lagi. 1. Driver taksi online. 2. Mahasiswa. 3. Marketing. 4. Stand up comedian. Dan 5. Bermanfaat buat orang banyak. Dan itu harus tetap fokus dengan itu ya, gue usahakan. Cukup untuk minggu ini. Minggu depan semoga lebih seru, lebih dapat sesuatu yang kalian dapat, gue juga dapat, manfaat untuk kita semua. Sekian, gue cabut. Peace out. Anjay. Bye bye. Hari ini dapat 5 juta, anjay, 5 juta. Gak mungkin juga itu ditambah ngepet. Kalau enggak
Oke, harus yuk. Bye. Wah, gue di M10 nganterin barang ke lantai 28 anjir. Tapi untung berdua sih. Tapi lu lihat. Sepi banget parkirannya, cok. Cok, sepi banget, cok. Parah anjir. Padahal siang bolong.